Kita kalau nggak sesat, coba bayangkan dari kapitayan apa saja, dari agama apa saja. Di saat kita duduk terus membaca bacaan, padahal bacaan itu hidupnya dari aksara. Terus kita komat kamit, kita katanya ngomong langsung sama Tuhan. Nah Tuhannya yang mana? Itu loh masalahnya. Apakah itu bukan murah sesat? Iya, terus Gitu. Jadi nggak usah kita sesat itu ciri-cirinya seperti ini dan seperti itu. Padahal lo, yang ngomong sesat itu sesat lu nggak kerasa. Gitu lah. Gitu. Makanya kembali tadi, orang mau zikir, mau ritual, mau spirit, mau yang lainnya. Apakah itu bukan salah satu untuk memantapkan hati kita? Kita hanya memuji Tuhan, tapi Tuhan yang kamu puji itu yang mana? Yang dibilang maha suci, maha besar, yang kita syukuri beserta dengan alam. Itu yang mana? Apakah dengan ucapan? Apakah dengan zikir itu? Apakah kita itu bisa membaca alam ini dengan sepenuhnya? Nah itu. Nah untuk apa kita sudah bicara alhamdulillahirabbil alamin kalau kita tuh nggak memahami Tuhan yang sudah murub ing dumadi, berarti murub ing alam. Anu nggak paham tentang itu. Makanya dengan tahu itu semuanya kita baru berani menjadi saksi. Mestinya begitu. Nah itu. Jadi kita nggak saksi palsu juga. Itu lagi saksi palsu. Kalau kita hanya hafal dengan bacaan itu hidupnya dari aksara, dari huruf. Dengan huruf itulah bisa menamai Tuhan. Kita bicara itu bisa didengar, kita bisa dipahami. Itu sebenarnya cuman aksara atau tulisan. Gitu. Nah, Tuhan yang sebenarnya pakai rasa bukan aksara. Zikir yang sebenarnya juga pakai rasa bukan dengan ucapan. Itu makanya hening baru henung. Heneng kalau bahasa Jawa itu diam. Dalam arti diam kita itu berangan-angan. Setelah kita berangan-angan maka hening. Hening dalam arti kita menemukan titik cerah pada otak dan hati kita. Dengan kecerdasan otak dan hati kita maka henung. Henung artinya dunung atau tahu kebenaran Tuhan itu. Dan kalau sudah orang Jawa mengatakan cara bersemedi orang Jawa hening lan henung, apakah bacaannya yang membuat kita hening, membuat kita henung? Apakah banyaknya yang harus kita baca? Ataukah lamanya di saat kita itu duduk bersila? Kan semuanya nanti akhirnya juga masuknya di hening dan henung. Untuk mengetahui sebenarnya Tuhan itu siapa. Supaya kita itu enggak kesasar. Supaya kita itu enggak tersesat. Kita sudah tersesat, ngatain orang lain sesat. Nah ini sesat yang luar biasa. Jadi kesesatan yang dipelihara selama ini. Jadi sesat double. Sesat dua kali. Kita walaupun dianggap kejadian itu sesat, nggak usah kita marah, ketawa aja. Sama-sama orang sesat kok, ngapain? Nah, lanjut lagi Mas ini. Tentang kitab sendiri gitu kan. Yeah. Mungkin ini ada suatu kata. Yeah. Kitab murni dari Tuhan itu bukan tulisan. Iya. Yeah. Kan tadi Mbak bilang bahwa aksara itu mungkin daya cipta manusia kan gitu bisa dikatakan seperti itu. Tapi dengan orang Jawa dulu bisa dikatakan ketika menekung lah di dekat batu, kan itu tuh batu itu bisa dikatakan sebuah kitab juga gitu kan. Dan yang menciptakan langsung itu adalah Gusti gitu. Tapi kan kalau tulisan itu daya cipta manusia gitu kan Wah. Nah, penjabarannya gitu tentang kitab alam ini itu kan logikanya itu yang menciptakan Tuhan gitu kan Wah. Tapi kitab yang tulisan yaitu daya cipta manusia.
Nah, apakah itu suatu tanda bahwa kita itu bisa, kalau bisa dikatakan mengklaim kita itu lebih dekat gitu dengan Tuhan? Apa bisa seperti itu, Mas? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, Gitu. kalau Tuhan itu mengendaki satu agama, Tuhan yang mana mengendaki satu agama? Kalau Tuhan itu punya kitab apa atau kitab Tuhan itu? Gitu loh. Kalau Tuhan itu bicaranya Tuhan itu kayak apa? Gitu loh. Terus kadang-kadang enak, Tuhan meminjam pada kita untuk berbicara. Berarti kan ya kita sendiri. Makanya kitab yang asli bawaan dari Tuhan, satu adalah hati, nomor dua adalah otak. Cara kita berpikir, hati kita membenarkan, barulah keluar ucapan. Nah, untuk supaya ucapan yang benar ini nggak lupa ditulis, itulah namanya kitab. Kitab artinya bacaan atau buku yang ditulis untuk dibaca, untuk dipelajari. Belajar tentang apa? Ya tentang kemurnian laku kita itu sendiri. Supaya tidak salah itu bagaimana? Kita belajar dari aksara salah. S-A-L-A-H. Pertanyaannya, apakah salah yang dimaksud itu seperti itu? Karena yang membicarakan tentang salah adalah huruf S-A-L-A-H. Itu kita tirukan, kita belajar dari kitab yang mengatakan bahwa salah itu seperti itu. Padahal kalau salah seperti itu, lalu kehendak Tuhan itu kemana? Atau di mana? Ini loh. Makanya saya sering tanya, apakah benar itu seperti itu? Apakah salah itu juga seperti itu? Karena yang mengatakan salah dan benar adalah aksara, sesuai aksara yang ditulis di dalam kitab yang kita temukan itu. Itu. Kalau kita belajar dari kitab hanya untuk pedoman, yang untuk menyemaikan, yang untuk menumbuhkan itu kan hati kita sendiri yang bisa merasakan. Nah, apakah kalau begitu hukum itu tergantung pada tulisan kitab itu, atau apakah hukum itu tergantung pada cara kita memikirkan? Karena salah ternyata bukan seperti itu, benar pun bukan seperti itu. Cuman itu kira-kira kebenaran itu seperti itu dan salah itu kira-kira seperti itu. Cuman itu. Kalau itu disalahkan, kalau itu dibenarkan, lalu kehendaknya, karena kita melakukan salah, kita melakukan benar adalah semuanya kehendaknya. Berarti yang patut disalahkan dan dibenarkan itu apakah pelaku itu, apakah skenarionya. Nah ini masalahnya. Yang sulit. Nah, makanya ojo poyok pinoyok, ojo wodo winodo. Ya, marang liya bangsa, liya agama, lari liya bangsa. Masalahnya di situ. Kita ini hanya pemeran lakon. Kita ini hanya pelaku kehendaknya. Itu loh. Kenapa kita harus menghujat? Kenapa kita harus menyalahkan? Kenapa kita itu harus istilahnya menyesatkan, mengkafirkan orang? Untuk apa? Wah, itu sudah kehendaknya Tuhan. Kita mau bertuhan dengan cara ini, mau bertuhan dengan cara itu. Kan saya mending orang itu masih bertuhan. Nah, orang yang tidak bertuhan sama sekali itu malah kaya apa malah? Apakah itu salah? Ya mungkin itu sudah pilihan Tuhan dan kehendak Tuhan untuk mereka tidak bertuhan. Kelihatannya. Tapi belum tentu yang kamu anggap orang itu tidak bertuhan. Jangan-jangan nanti tentang ketuhannya malah di atas kamu. Kalau hanya pintar membaca tulisan, hanya pandai menyampaikan pengalaman-pengalaman orang terdahulu, orang dahulu dengan orang sekarang, sudah beda zaman dan sudah tidak pas kan diterapkan. Maka jangan mengacu seperti itu. Itu. Dulu belum ada sepeda motor, belum ada mobil, orang masih pada naik onta, naik kuda, naik kerbau, sapi. Iyalah sekarang sudah gak zamannya. Apakah perjalanan orang-orang itu harus kita tiru sampai sekarang? Nah itu dari kitab kering itu
Atau kitab basah yang harus kita pakai? Kitab garing apa kitab teles yang harus kita pakai? Maka kalau kitab teles itu nanti luas hidup ini. Kita karena hidup di zaman ini ya dibicarakan juga zaman ini, nggak usah membicarakan zaman masa lalu. Karena perjalanan orang masa lalu, ya yang tahu ya orang yang masa lalu itu. Nah kita membicarakan, kenapa membicarakan alam sekarang? Karena kita kebetulan hidup di zaman ini. Setelah kita nggak ada, ya nanti teruskan pada anak cucu kita yang meneruskan perjalanan itu. Gitu. Alamnya sudah beda lagi. Nah ini, makanya kita nggak usah terlalu jauh memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kita bicarakan adalah masa sekarang, mumpung kita masih hidup. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, kenapa tidak kita lakukan? Di saat kita bisa berbuat baik, ya mari kita lakukan sak kira-kira, karena baik bukan itu. Nah, itu. Gitu dah. Kadang-kadang kita berbuat baik, mungkin ke salah satu orang si A, gitu. Mungkin si B tidak terima dengan kebaikan tersebut, ya mungkin seperti itu ya. Nah itulah orang-orang yang sebenarnya melek tapi buta, orang sebenarnya pandai tapi goblok ya. Nah kita jangan ikuti ya seperti itu. Kita asalnya melek, kita harus melek terus. Kita asalnya melihat, kita harus bisa melihat terus. Kita asalnya pandai, kita harus pandai terus. Benar. Jadi ya karena kita itu kadang-kadang gini loh. Karena manusia Mas Yan, bukan karena Tuhan. Karena manusia. Contohnya begini aja, sekarang loh, ini bulan apa? Bulan April. Bulan April, di bulan April di Jawa adalah bulan puasa. Puasa, puasa ya. Ya, kalau di bulan Hijriah namanya bulan Ramadan. Lalu kita melakukan puasa. Diartikan puasa pada umumnya adalah tidak makan dan tidak minum. Itu dianggap puasa. Nah mungkin ini kata-kata ini yang sering kadang-kadang yang kita dianggap sesat. Ya begitu. Ya. Ini adalah bulan kesepakatan. Kesepakatan bagi pelaku spirit dan pelaku agamis. Sebenarnya gitu. Di saat di bulan ini kita melakukan puasa, kita sepakat untuk melakukan puasa atau melakukan spirit itu. Tapi bulannya sendiri tidak bulan anjuran untuk tidak makan dan tidak minum. Begitu loh. Nah kenapa? Ya dari aksara lagi. Gitu. Di saat bulan upawasa, rata-rata orang tidak melakukan makan dan minum di siang hari. Di saat bulan Ramadan, kita tidak melakukan makan dan minum di siang hari. Gitu. Makanya kenapa di antara bulan puasa dan bulan Ramadan itu selalu menjadi satu? Kok nggak beda-beda? Kalau puasa itu selang 15 hari baru bulan Ramadan, atau Ramadan dulu baru bulan puasa. Kalau ini nggak kesepakatan kita bersama, nggak mungkin kok bisa menentukan di saat bulan ini kita melakukan spirit bersama. Itu nggak mungkin. Gitu loh. Artinya gimana? Ya artinya supaya kita itu saling bisa menahan emosi, kita saling bisa menahan angkara murka kalau bahasa Jawa. Saling menjernihkan lah. Ya, untuk menjernihkan pikiran, otak dan perilaku kita. Nah, supaya kita itu enggak, istilahnya itu cara kita untuk melakukan menjernihkan pikiran, otak dan perilaku kita, maka kita imbangi dengan tidak makan dan tidak minum. Dengan tidak makan dan tidak minum, artinya kita tidak mempunyai daya apa-apa, lemas lunglai. Masalahnya begini, orang yang sudah melakukan puasa dengan keadaan lemas lunglai, tapi kenapa ucapannya kok malah menyakitkan, perbuatannya itu malah kadang-kadang meresahkan, kadang-kadang orang lain dibikin nggak suka dengan perilaku itu. Nah ini kan artinya sama saja. Sebenarnya kita itu melek dibutakan, sebenarnya kita pandai dibodohkan. Gitu.